Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwana fiddin wa akhwat fillah rahimakumullah. Wabil khusus para kiai, para alim ulama, para bini sepuh, sesepuh dan dari sepuh, para ustaz dan ustadzah, para haji dan hajah sekalian. Tak lupa Ketua DKM Masjid An-Nur dan segenap pengurus, dan juga para jamaah sekalian yang Masya Allah malam hari ini memenuhi masjid tercinta kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita simak tausiah dari Syekh Al-Hasan Ali Jabir, saya mewakili tim safari dakwah beliau sekaligus mewakili Yayasan Cinta Darul Faton yang memprakarsai safari dakwah beliau selama kurang lebih 11 hari keliling Jogja, Solo, Klaten dan sekitarnya. Kenalkan, nama saya Restu Sugiarto, kalau di TV sering dipanggil Ustadz Cinta. Saya yang mengasuh program Klinik Cinta Indosiar, Syiar Cinta Indosiar, Indahnya Cinta MNC TV, dan masih banyak lagi. Mengapa dijuluki Ustadz Cinta? Karena saya paling senang membantu menjodohkan yang masih jomblo-jomblo, termasuk duda dan janda. Tolong nanti yang belum menikah bisa menghubungi saya. Semoga kita bisa bantu menemukan jodohnya atas izin Allah. Bapak Ibu sekalian, singkat cerita karena sudah malam, sekitar 9 tahun yang lalu saya sempat main film layar lebar tayang di bioskop-bioskop se-Indonesia, judulnya Surga Menanti. Bapak Ibu nanti bisa cek di YouTube Surga Menanti. Saya main film bersama almarhum Syekh Ali Jabir. Film itu tentang Al-Quran dan saya jadi guru tahfidz di dalam film tersebut. Ternyata setelah 9 tahun yang lalu bermain film bersama almarhum Syekh Ali Jabir, Allah amanai saya 6 tahun terakhir ini membersamai adik-adiknya Syekh Ali Jabir, dari mulai Syekh Husain Jabir, Syekh Anas Jabir, Syekh Abdullah Jabir, Syekh Abdurrahman Jabir, Dr. Yahya Jabir, juga Syekh Adli Jabir, dan sekarang kita membersamai anak kandung dari almarhum Syekh Ali Jabir, yaitu Syekh Al-Hasan Ali Jabir. Khusus Syekh Al-Hasan Ali Jabir ini memang betul anak kandung dari almarhum Syekh Ali Jabir, putra pertama. Beliau tinggal di Lombok, dan Masya Allah kalau kita lihat Syekh Ali Jabir sewaktu masih muda persis seperti beliau ini, ya, Masya Allah, luar biasa. Dan malam ini ada di tengah-tengah kita. Beliau kesini dalam rangka meneruskan perjuangan almarhum Syekh Ali Jabir mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Angkat tangan dulu yang cinta Al-Quran, angkat tangan. Yang gak cinta boleh pulang, ya. Semua cinta. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dzakkirna wa 'allimna warzuqna tilawatahu waj'alhu lana hujjatan. Masya Allah, semoga semua jadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat sekalian, insya Allah nanti akan saya terangkan lebih detail tentang program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran yang pernah dicanangkan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Tapi setelah kita simak tausiah dari putra kandung almarhum Syekh Ali Jabir, yaitu Syekh Al-Hasan Ali Jabir. Beliau ini Masya Allah sudah menguasai 3 bahasa, Arab, Inggris, dan Indonesia tentunya. Maka nanti Bapak Ibu tinggal pilih mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Jawa, terserah, tapi insya Allah beliau bisa bahasa Indonesia. Dan yang luar biasa lagi, beliau ini baru usia 25 tahun, kemudian pengusaha muda, dan mohon doa semoga segera dapat jodoh yang terbaik.
Amin ya rabbal alamin. Untuk Syekh Al Hasan Ali Jabir, waktu sepenuhnya kita aturkan kepada beliau. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang senantiasa melimpahkan kita nikmat dan karunia-Nya, yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, hingga kita bisa berkumpul di masjid ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita dalam hal kebaikan. Para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sekali lagi diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana bulan ini sangatlah istimewa, dan belum tentu kita bisa bertemu dengan bulan ini di tahun yang akan datang. Oleh karena itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya bulan Ramadan, perbanyak ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailah min syahri Ramadan." Jika telah datang pada kalian malam pertama dari bulan Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatil jin, dibelenggunya para syaitan dan jin, wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab, ditutupnya seluruh pintu-pintu neraka tanpa ada yang terbuka satupun. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab, dan dibukanya seluruh pintu-pintu surga tanpa ada yang tertutup satupun. Wa yunadil munadi, para penyeru menyerukan, ya baghiyal khair aqbil, barang siapa yang menginginkan kebaikan maka carilah, kejarlah kebaikan itu. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, dan barang siapa yang masih melakukan keburukan maka hentikanlah, jauhilah keburukan itu. Walillahi utiqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah, dan Allah membebaskan hambanya dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malamnya. Oleh karena itu, Ramadan kita benar-benar harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Di bulan ini para syaitan dan jin dibelenggu, yang berarti berkurangnya hasutan-hasutan untuk kita bermalas-malasan dalam beribadah. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, dan bahkan Allah membebaskan hambanya dari api neraka setiap malam. Jadi Ramadan bukan hanya di awal saja kita semangat, tetapi 1 bulan penuh bagaimana kita istiqamah menjadikan Ramadan ini sebagai latihan bagi kita agar apa? Agar apabila kita istiqamah di bulan Ramadan, memperbanyak ibadah, menjaga salat malam, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, maka insyaAllah keluar dari Ramadan kita lebih ringan untuk melaksanakan ibadah-ibadah.
kita lebih gampang untuk istiqamah, terus menerus melanjutkan apa yang sudah kita mulai di bulan Ramadan. Para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Kemudian tidak sampai situ, Rasulullah juga bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Ini dua hal yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, yaitu puasa dan salat malam. Akan tetapi kita bukan diminta untuk hanya berpuasa dan salat malam saja, tetapi harus benar-benar melakukannya dengan penuh keimanan, ikhlas melakukannya, mengharapkan pahala. Bahkan di bulan puasa kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi di bulan puasa kita juga harus menghindari hal-hal yang sia-sia, perkataan-perkataan buruk. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur aw 'amila biha, falaysa 'inda Allahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Apabila ada seseorang yang tidak bisa meninggalkan kata-kata dusta atau masih melakukannya, maka Allah tidak membutuhkan untuk dia meninggalkan makanan dan minumannya. Allah tidak butuh puasanya. Jangan sampai kita sudah capek berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus, tetapi karena kita terbiasa ngomong, suka berbicara, secara tidak sadar ternyata yang keluar dari mulut kita itu menyakiti hati orang. Yang keluar dari mulut kita ternyata aib orang. Yang keluar dari mulut kita ternyata perkataan dusta. Akhirnya puasa kita menjadi sia-sia. Oleh karena itu saya beri saran, terkadang memang ada orang-orang yang hobinya ngobrol, ketimbang tenaganya habis untuk ngobrol yang akhirnya bisa membatalkan atau menghilangkan pahala puasa, diganti ke membaca Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang dimana turun langsung di bulan Ramadan. Al-Quran sebagaimana para sahabat dahulu yang selalu menghidupkan hari-harinya dengan Al-Quran, saat masuk bulan Ramadan para sahabat menghabiskan waktunya lebih-lebih lagi. Semisal para sahabat di luar bulan Ramadan bisa khatam 1-2 kali, di bulan Ramadan para sahabat bisa khatam 4-10 kali. Segitunya para sahabat mengejar keberkahan Ramadan. Karena salah satu keberkahan Ramadan yaitu dengan kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Kemudian Al-Quran, apabila kita menjadi temannya di dunia, menghidupi malam-malam kita dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menemani kita. Di saat kita meninggal, kita di dalam kubur sendiri, sepi, akan tetapi kita pernah
menjaga Al-Quran setiap harinya, istiqamah membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, maka Al-Quran itu akan menemani kita. Bahkan tidak sampai situ, Al-Quran terus membarengi kita sampai kita ke depan pintu surga Allah. Itu balasannya Al-Quran. Al-Quran hanya minta satu, temani dia di dunia. Bacalah Al-Quran di dunia. Hidupkan malam-malam kita dengan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran, mohon maaf, lebih sering disentuh oleh debu di rumah kita ketimbang tangan-tangan kita. Ajarkan ke anak-anak kita agar menjadi pahala jariah yang terus mengalir. InsyaAllah anak-anak kita belajar dan bisa menjadi penghafal Al-Quran, akan kembali lagi kepada orang tuanya yang mengajarkan. Orang tuanya diberikan mahkota kepada anaknya dan ditarik agar ikut masuk ke dalam surga. Inilah keistimewaan Al-Quran. Dan juga di bulan Ramadan, kita tidak pantas menjadikan bulan Ramadan atau menyamakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Karena apa? Karena semua ibadah di bulan Ramadan itu berbeda dari bulan-bulan lainnya. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu berbeda dari bulan-bulan lainnya. Bersedekah di bulan Ramadan itu berbeda dari bulan-bulan lainnya. Salat malam di bulan Ramadan itu berbeda dari bulan-bulan lainnya. Banyak cara kita bisa meraih keberkahan Ramadan. Apabila kita tidak bisa meraih dengan Al-Quran, maka kita bisa meraih keberkahan Ramadan dengan sedekah. Apabila kita tidak bisa meraih keberkahan Ramadan dengan sedekah, kita bisa meraihnya dengan salat malam. Apabila kita tidak bisa dengan salat malam, kita bisa meraihnya dengan zikir. Apabila tidak bisa dengan zikir, maka setidaknya kita bisa menahan lisan kita dan anggota tubuh kita dari hal-hal yang menodai atau merusak bulan Ramadan. Karena rugi jamaah sekalian, kita diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat, kuat, banyak waktu untuk beribadah, tetapi kita tidak manfaatkan itu semua. Maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Dan sungguh ini adalah kerugian yang nyata. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini kita harus coba minimal kita bisa khatam Al-Quran 1 kali saja di bulan Ramadan. Caranya gampang. Sebagaimana almarhum Abu Ya Syekh Ali Jabir sering membagikan tips ini agar para jamaah mencoba dan bisa insyaallah 1 kali khatam Al-Quran, yaitu 1 juz Al-Quran berisikan 20 halaman. 20 halaman dibagi 5 waktu salat: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 20 dibagi 5. Jadi setiap salat kita hanya perlu membaca 4 halaman. 4 halaman di saat subuh, 4 halaman di saat zuhur, 4 halaman di saat asar, 4 halaman di saat maghrib dan isya. Jadi 1 hari kita bisa membaca 1 juz. Kalau kita istiqamah 1 bulan, insyaallah di akhir Ramadan kita bisa khatam minimal 1 kali. Kira-kira bisa ini bapak-bapak, ibu-ibu? Atau masih berat? Kalau masih agak berat, saya ada cara yang lebih gampang lagi. 4 halaman yang tadi dibagi lagi menjadi 2 halaman sebelum sholat, 2 halaman lagi sesudah sholat. Jadi tetap 4 halaman setiap sholatnya, cuman bedanya
Sekali duduk kita baca yang sekarang 2 halaman, tadinya 4. Jadi agar membiasakan kita terlebih dahulu. Mungkin 4 halaman bagi beberapa orang terasa berat. Lebih baik dibagi menjadi 2 halaman agar apa? Agar kita terasa ringan, nyaman terlebih dahulu. Insya Allah jika sudah berasa ringan, nyaman, insya Allah kita bisa istiqamah sendiri. Kemudian di bulan Ramadan ini juga, yang mana kita tahu bulan yang sangat istimewa, bahkan setiap detiknya pun berharga. Oleh karena itu kita harus memiliki target apa yang ingin kita capai di bulan Ramadan ini. Targetkan ingin membaca Al-Quran berapa banyak, ingin khatam berapa kali, targetkan ingin bersedekah berapa banyak, targetkan ingin berdoa, semua kita targetkan. Jangan kita, kalau masalah dunia mungkin kita semua punya target masing-masing. Ingin beli kendaraan baru, ingin beli pakaian baru, ingin beli rumah baru, semua punya targetnya masing-masing. Tetapi akhirat kita lupa targetkan. Padahal yang sementara itu justru dunia. Tapi dunia yang kita targetkan, sedangkan akhirat kita lupa. Oleh karena itu hendaknya kita di bulan Ramadan ini memiliki target-target ibadah yang ingin kita capai, agar kita bisa mengkontrol diri kita dan tahu bahwa kita sudah sampai mana beribadah. Apakah kita sudah benar-benar beribadah pada bulan Ramadan kali ini atau tidak. Kemudian yang selanjutnya, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, di mana di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana Lailatul Qadar terdapat pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itulah sebabnya mengapa kita jangan sampai di pertengahan Ramadan saja kita sudah mulai goyah, sudah mulai lemah iman kita, karena kita merasa sudah terlalu bersemangat beribadah dari awal. Jadi sudah mulai pertengahan, mulai pelan-pelan menurun rasa semangat beribadahnya. Ini sayang sekali. Padahal di 10 hari terakhir atau akhir-akhir dari Ramadan itu juga penuh keberkahan, penuh ampunan, bahkan ada Lailatul Qadar. Jangan sampai gara-gara sudah akhir-akhir Ramadan, pikiran kita sudah tercampur dengan Idul Fitri, dengan pikirkan pakaian apa, rumah mau dicat warna apa, ibu-ibu sudah mikirin mau bikin jajan apa. Akhirnya kita tidak sempat bertemu dengan Lailatul Qadar. Kita hanya melewati Lailatul Qadar begitu saja, tanpa kita lewati Lailatul Qadar dengan versi terbaik kita. Bukannya kita isi dengan ibadah, malahan kita lagi sibuk pergi berbelanja. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi, yang kehilangan momentum Ramadan dan juga kehilangan Lailatul Qadar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada seseorang yang dia diberikan kesehatan, dia diberikan kekuatan, diberikan waktu luang yang sangat banyak untuk beribadah. Orang ini dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian selama Ramadan dia hanya sibuk mengejar
dunia. Puasa tidak beraturan, sholat malam jarang, baca Quran tidak pernah, berzikir hampir tidak pernah, bersedekah juga lupa. Kemudian Ramadan berlalu begitu saja. Orang tersebut merasakan bahwa dia telah menyia-nyiakan Ramadan. Kemudian dia menyesal, menangis-nangis meminta kepada Allah, "Ya Allah, tolong pertemukanlah kembali dengan Ramadan yang akan datang. Saya menyesal. Tahun kemarin saya tidak benar-benar mengerjakan Ramadan. Saya tidak mengisi dengan ibadah. Saya tidak membaca Al-Quran. Saya tidak bersedekah. Saya tidak berzikir. Saya tidak menjaga salat malam." Menangis meminta kepada Allah karena rasa sesal yang ada setelah Ramadan berlalu. Kemudian Ramadan berlalu, orang tersebut pun tidak sempat bertemu dengan Ramadan kembali. Dan Ramadan yang kemarin adalah Ramadan terakhir bagi dia, dan dia tidak manfaatkan, dan dia keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Jangan sampai kita tidak mendapatkan keberkahan Ramadan yang segitu banyaknya. Jangan sampai kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan yang dibuka pintunya seluas-luasnya. Jangan sampai kita tidak mendapatkan keistimewaan Ramadan. Oleh karena itu, tanamkan pada diri kita bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Tanamkan rasa itu kepada diri kita, rasa takut bahwa kita tidak akan bertemu dengan Ramadan lagi, agar ibadah kita lebih kuat, agar kita lebih istiqamah, agar kita lebih ikhlas melakukan ibadah, agar hati kita lebih khusyuk beribadah. Dan semua itu kita sendiri yang akan merasakannya nanti. Kita menjadikan Ramadan ini sebagai latihan kita agar nanti di bulan-bulan lainnya kita lebih ringan beribadah. Kita tidak merasa bahwa ibadah itu mengganggu kita. Kita justru malah telat beribadah, kita gelisah. Inilah momennya. Saatnya kita menjadi yang lebih baik. InsyaAllah semoga kita yang di majelis ini bisa benar-benar memanfaatkan Ramadan, bisa meraih keberkahan Ramadan, bisa mendapatkan ampunan dari Allah, bisa menjadi para ahlul Quran, keturunan saleh-saleh para penghafal Al-Quran. Dan insyaAllah kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar dengan versi terbaik kita, dengan kita sedang beribadah. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Salah katanya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.